Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pertemuan kita mata kuliah psikologi pendidikan. Pertemuan yang kelima dengan tema intelijensi. Ada yang tahu makna intelijensi? Kira-kira apa? Tidak ada yang salah, semua jawaban benar. Apa arti intelijensi? Ya, apa lagi? Intelijensi adalah kecerdasan seseorang. Betul. Apa lagi? Kemampuan seseorang. Apa lagi? Intelijensi adalah kemampuan seseorang ketika berpikir. Oke, bagus. Bapak akan coba beberapa hal yang ada kaitannya dengan intelijensi. Ada sejarah intelijensi, pengertian intelijensi, teori-teori intelijensi, kemudian pengukuran intelijensi, dan kurva norma dalam melihat intelijensi. Kita lihat, intelijensi itu bermula dari tes ya untuk anak-anak, dengan hasilnya ada perbedaan antara ketepatan dan kecepatan individu dalam mengerjakan tes. Itu menurut Wundt. Siapa Wundt? Tokoh sentral psikologi William Wundt yang lahir di Leipzig, Jerman. Ya, dia mendefinisikan intelijensi adalah hasil perbedaan antara ketepatan dan kecepatan individu dalam mengerjakan satu evaluasi atau tes. Pra 1800 tes hanya untuk mengukur satu kemampuan. Jadi belum ada waktu itu multiple intelligence. Berbeda dengan sekarang itu sudah banyak. Kemudian 1880 itu menemukan berbagai tes memori oleh Ebbinghaus. Itu memori. Apa arti memori? Memori adalah ya tempat menyimpan informasi ketika dipanggil ada. Itu memori. Sama dengan komputer, ada memori. Ketika kita buka, ada. Itu namanya memori. Ya. Kemudian kalau Binet, nah ini nanti mahasiswa akan ada mata kuliah psikologi intelijensi, tes proyektif, tes bakat minat, tes CAT, tes rosah. Nanti teman-teman semester 5, semester 6 itu akan masuk di laboratorium psikologi. Nanti akan khusus melihat itu. Kalau ini saya mengajar psikologi pendidikan hanya sub dari 14 kali pertemuan, hanya satu saja. Kalau Binet membedakan intelijensi anak normal dengan anak lemah. Nah, jadi itu yang membedakan. Di IQ seseorang, IQ itu ukuran intelijensi. Makanya terkenal sekarang dengan tes Binet. Jadi nanti mahasiswa semester 5 akan melakukan praktikum tes intelijensi, namanya tes Binet. Ya. Itu 1916. Sekarang tahu? Ya, 2024. Oke. Apa itu intelijensi? Ya. Intelijensi suatu kemampuan
seseorang untuk berpikir berdasarkan atas gagasan yang abstrak. Lawan abstrak apa? Lawan abstrak apa? Konkret. Ya. Jadi abstrak itu terlalu luas, terlalu besar, terlalu dalam. Kalau yang konkret ya konkret. Pertanyaan saya, anak-anak itu berpikir abstrak atau konkret? Ya, salah. Anak-anak itu berpikir abstrak atau konkret? Konkret. Mahasiswa yang berpikir abstrak. Anak umur 4 tahun nangis karena lapar dia. Makan nasi. Dia berpikir konkret. Tidak bisa mendengar sama anak-anak, belum ada beras, kedai ditutup, listrik mati, belum bayar utang. Tidak paham anak-anak, yang paham makan nasi. Konkret. Ya. Kemudian gini, ada 4 hal yang ada kaitannya dengan intelijensi: pemahaman, hasil penemuan, arahan, dan pembahasan. Jadi nanti ini bisa juga kita pahami ini aspek ya. Ada pemahaman, bagaimana memahami, hasil penemuan, sesuatu yang baru, arahan, dan pembahasan. Kalau strength, kapasitas orang individu yang secara sadar dapat menyesuaikan dia yang umum dengan masalah dan kondisi baru. Bahasa sederhana, intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam memahami situasi baru. Coba ulang, 1, 2, 3. Intelijensi adalah itu ya. Jadi kalau seseorang bisa memahami, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, itu dia orang-orang yang memiliki intelijensi. Kalau Thorndike, siapa itu Thorndike? Siapa Thorndike? Tokoh psikologi beraliran behavioristik. Ya, 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 ya. Daya kekuatan respon yang baik dari sudut pandang kebenaran dan kenyataan, 3 aspek. Yang pertama intelijensi, ketinggian, keluasan, dan kecepatan. Itu intelijensi. Kalau menurut Thorndike, ya. Ini juga dia ada eksperimennya. Dia juga melahirkan teori belajar. Ya. Ya. Kalau Skinner, teori belajarnya apa namanya? Operant conditioning. Kalau Pavlov, classical conditioning. Kalau connectionism, siapa tokohnya? Nah, ini termasuk dalam konteks juga. Kemudian ada teori kognitif, ada teori yang ada kaitannya dengan social learning theory juga ada. Ya. Jadi 3 aspek ya. Yang pertama ketinggian, keluasan, dan kecepatan. Ketinggian. Jadi orang-orang yang mempunyai IQ itu berbeda dengan orang yang IQ-nya rendah. Di atas rata-rata beda, tinggi beda, rendah beda. Sudah pernah tes IQ? Berapa angkanya? 113. Bagus, tepuk tangan. 113. Di atas rata-rata itu. Ya? Saya terjemahkan nanti. Ya. Apa lagi? Yang 120 lah. Kalau PST itu 140 ke atas IQ-nya. Saya 111 dulu, kalau sekarang udah turun lagi. Ya, IQ termasuk IQ paling rendah di dunia itu orang Indonesia. Yang paling tinggi adalah Jepang, China, Hong Kong, Korea. Tinggi IQ-nya. Makanya orang itu menguasai dunia.
Ya. Jepang itu negara raksasa ekonomi dunia. Sepertiga negara Jepang itu laut. Dua per tiga negara Jepang itu laut. Hari ini Jepang menjadi negara raksasa ekonomi dunia. Beda dengan yang lain. Oke, kita lihat. Kemudian teori intelijensi, ya, ada yang pertama faktor G mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki oleh semua orang. Kemudian faktor S mencakup semua faktor khusus tentu yang relevan dengan tugas tertentu. Kemudian teori intelijensi juga ada 4 tingkat. Ini juga trial and error, perilaku nyata, perseptual, visual, konseptual. Yes. Kemudian kemampuan konseptual ini verbal, comprehension. Apa verbal? Verbal apa? Ngomong, bicara. Apa verbal? Bicara. Verbal. Jadi orang IQ-nya bagus itu beda ngomong dengan orang IQ rendah. Beda kan? Beda. Nggak nyambung. Jangan mau nggak nyambung. Tapi orang-orang cerdas semangat ya, luar biasa. Bagus. Ya. Kemudian number is angka. Matematika, fisika itu luar biasa dia. Bagus. Siapa yang matematikanya 9 di SMA? Bukan. Ya, bagus. Tapi statistiknya bagus. Yang lain? Ya. Kemudian nanti kita lihat ada secara spesifik akan dibahas ke depan. Kemudian pengukuran bisa dalam bentuk kualitatif. Ya. Perbedaan intelijensi disebabkan karena kualitas individu yang berbeda. Kemudian kuantitatif, ya, perbedaan intelijensi disebabkan karena terdapat perbedaan kuantitas individu. Ini dia, ya, ini rumus tes Stanford-Binet. Jadi IQ sama dengan mental age per kronologi age kali 100. Jadi nanti silakan saja di lab psikologi, fakultas psikologi lantai 3 ketemu Bu Karjuniwati, nanti bisa tes IQ gratis untuk mahasiswa. Mau? Ya, kalau mau nggak usah. Ya. Oke, ini dia, ya. Kita mau lihat di ruangan ini posisi Anda di mana. Ya. Yang pertama, jenius 140 ke atas. Ya. Profesor Dr. Insinyur Burhan bin Yusuf Habibie. Jenius, excellent, superior, istimewa, sangat cerdas 130, 139. Kemudian cerdas 120 sampai 129. Kemudian rata-rata di atas rata-rata ya 110, 119, rata-rata 90 sampai 109, di bawah rata-rata 80 sampai 89, kemudian bodoh 70 sampai 79, kemudian lemah pikir moron 50 sampai 69, kemudian idiot 49 ke bawah. Tulis sekarang posisi Anda di mana? Tulis saja ya. Mau yang mana? Yang betul-betul di atas rata-rata. Tadi sudah ada 2 orang tuh. Yang lain kira-kira saja. Nanti kita tes. Sudah. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridin Nurliantika. Saya ingin bertanya, apakah intelijensi itu bisa berubah? Ya, pertanyaan yang bagus.
Panggilannya siapa? Ririn. Riri. Ya. Apakah intelijensi itu bisa berubah? Ya. Nah, ini secara ya. Apakah bisa berubah? Jawabnya bisa. Bisa berubah. Ya. Ini bisa berubah. Jadi intelijensi itu secara umum stagnan, tapi itu bisa berubah. Seperti Anda ikut TOEFL itu juga bagian daripada IQ. Orang menghafal Al-Quran, IQ. Ada yang hafid 30 juz? Ada? 30 juz? Nah, tapi beda IQ-nya dengan yang juz 30. Ya. Apalagi dengan juz Quran. Ya. Beda. Kalau saya juz 30. Ya. Luar biasa. Boleh kasih aplaus. Bisa berubah ya. IQ itu bisa berubah pada seseorang. Jadi hari ini mungkin dia bisa 110 ya. Nanti bisa 120. Jadi kalau rata-rata ini IQ orang Indonesia di sini. IQ Indonesia. Jadi jangan heran kita kalah dengan Jepang. Orang Jepang hari ini sudah bisa buat kereta api di bawah laut, bukan di atas laut, di bawah laut. Dan di Jepang sudah bisa menciptakan satu unit kendaraan dengan 3 tempat bisa digunakan, bisa di darat, bisa di laut, bisa terbang. Nah lihat, belum, saya juga belum. Ya. Seperti sepeda motor, bisa jalan di darat, bisa jalan di laut, dan bisa terbang. Itu dipengaruhi oleh IQ. Jadi bisa berubah ya, bisa berubah. Ini pengukuran intelijensi, ya. Pengukuran intelijensi bisa dilakukan dengan tes, ya. Ada alat tesnya, ya. Ada alat tesnya. Mungkin sekarang sudah ada penemuan baru bagaimana mengukur IQ. Ya ini tadi sama. Jadi ada profesor di dunia menguasai 60 bahasa, ya, reading and speaking and writing. 60 bahasa. Ini berapa bahasa bisa menguasai? Dua, bahasa ibu dan bahasa Indonesia, bahasa ibu sendiri dan bahasa ibu sendiri. Ini tuh profesor, ya. Nah, jadi ada orang-orang cerdas, orang-orang hebat di dunia. Termasuk di Aceh juga ada. Di Indonesia, di Asia, di dunia, ya. Orang-orang yang mengikuti olimpiade. Jadi tidak terbatas hanya orang-orang di kota, di desa-desa juga ada anak-anak cerdas. Ya, ini dia kalau kita lihat kurva normal dalam intelijensi. Jadi kalau rata-ratanya ya di sini. Nah ini dia. Jadi yang paling tinggi ini, yang paling rendah ya ini. Idiot. Ini berapa? 2. Ada yang bilang 6. Berarti idiot. Ini warna apa? Putih dia bilang.
Ya, jadi Crow and Crow 1989 ya buat kurva normal yang seperti ini, rata-rata ya 100 ya. Jadi IQ orang di dunia ya rata-rata ya 100. Yang paling tinggi ya namanya Jepang itu ya 120. Selesai. Ya. Nah, kemudian sedikit. Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan, nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Nama? Apakah intelijensi mempengaruhi konsep seseorang? Ya, apakah intelijensi itu mempengaruhi konsep seseorang? Self concept, ya. Itu beberapa penelitian yang dilakukan, juga skripsi, tesis, jurnal-jurnal terbaru. Ada korelasi ya, ada korelasi, ada regresi dipengaruhi antara intelijensi dengan konsep ini. Ya, ada pengaruh ya. Dalam teori pendidikan itu perkembangan manusia itu ada 3. Yang pertama ada bawaan, ya. Kemudian lingkungan, kemudian bawaan dan lingkungan. Nativisme, empirisme, dan konvergensi. Nah, ini dalam teori pendidikan. Jadi ada 3. Yang pertama nativisme. Mengapa Habibie itu pinter? Karena dia keluarganya memang pinter, nenek kakeknya memang pinter. Anaknya Ilham Habibie. Habibie lulus kuliah di Jerman cum laude. Anaknya Ilham Habibie summa cum laude. Pinter. Ya. Mengapa Ilham Habibie pinter? Karena bapaknya pinter. Nah, ini nativisme, teori nativisme. Ya. Kemudian yang kedua, empirisme. Mengapa Habibie pinter? Karena dia sekolah. Coba Habibie nggak sekolah, cerita di televisi sana. Kalau dia membaca, pergi ke sawah yang dia kali nggak sekolah dia. Nah, bisa. Dia sekolah dia, ya. Pernah nonton Habibie Ainun? Nah, itu kisah nyata. Itu sutradara dari pembuat film itu mewawancara, masih hidup Habibie waktu itu. Habibie itu masih hidup, Ainun juga masih hidup. Diwawancara bertahun-tahun, lahirlah sebuah film. Dan itu Habibie itu adalah memang kemampuan ketika dia sekolah, ya, dia pinter. Kemudian bawaan. Mengapa Habibie pinter? Karena keluarganya pinter, karena dia sekolah, makanya dia pinter. Konvergensi. Kemudian sedikit lagi ya, ini juga bakat. Oh ya, sebentar, tadi ada pertanyaan, kita sambung sedikit lagi pertanyaannya. Itu juga kemampuan seseorang. Sekarang ada namanya multiple intelligence, ya. Sekarang ada yang terbaru AI. Apa artinya? Nah, mana lebih pintar saya dengan dia? Hah? Mana lebih pintar Habibie dengan AI? Mana lebih pintar bapak guru matematika di SD 1 Banda Aceh dengan AI? Kalau menurut saya
AI itu tidak bisa mengganti guru, ya, karena AI itu yang buat manusia yang buat AI itu pintar. Nah, berarti mana yang lebih pintar? Manusia. AI itu tidak bisa mengganti guru, AI itu tidak bisa mengganti dosen, ya. Transfer knowledge. Hari ini saya bisa mentransfer knowledge karena saya belajar. AI itu kalau mati listrik kan saya hidup. Saya bisa hidup masih listrik. Ya. Oke. Kemudian kita lihat juga tadi mempengaruhi konsep ini. Ini kita lihat teori Abraham Maslow. Ini ada kaitannya dengan intelijensi. Teori Abraham Maslow teori Abraham Maslow ada 5. Ini, ya kan? Apa saja? Physiologis need, safety need, social need, self-esteem needs, self-actualization needs. Yang pertama fisiologis need, kebutuhan fisik, makan, minum, seksual, air, ayam penyet, itu fisik, biologik, ya, nasi padang biologik. Kemudian social need, kebutuhan sosial. Kemudian safety need, kebutuhan rasa aman. Kemudian social need. Kemudian self-esteem need. Kemudian self-actualization need. Orang yang memiliki aktualisasi diri tinggi itu setelah kebutuhan-kebutuhan yang lain terpenuhi. Nah, orang yang memiliki IQ tinggi ada kecenderungan dia konsep dirinya tinggi. We have high confidence. Dia percaya dirinya lebih tinggi. Jadi bukan hanya fisik, tapi kemampuan dia. Ya. Kita lihat tokoh-tokoh dunia hari ini, ya. Itu karena kemampuan IQ-nya, berani dia ngomong di depan orang, artikulasinya bagus, kosakata yang digunakan bagus, ya. Nah, itu. Jadi konsep dirinya juga bisa dilihat. Itu sudah terlihat dari bakat seseorang, ya kan? Hobi seseorang itu sudah nampak. Ya, bakat, kemampuan kerja mencakup dimensi perseptual, psikomotorik dan intelektual. Jadi anak-anak, teori psikologi kognitif, teori psikologi perkembangan itu juga mengatakan anak-anak itu dari kecil sudah nampak ya kemampuan IQ dia ketika dia beradaptasi dengan lingkungan, kesukaan dia, ya, bakat, minat. Nah, kemudian kita lihat bakat dan intelijensi menekankan pada berfungsinya seluruh kemampuan mental individu. Jadi ada kaitannya. Itu ada kaitannya dengan berpikir, kaitannya dengan memori. Orang yang memorinya rendah, itu IQ-nya juga rendah. Orang yang tidak sanggup berpikir, IQ-nya nggak bermasalah. Misalnya yang hafid 30 juz, berpikirnya bagus, otaknya bagus, ya, kemampuannya itu bagus. Jadi kenapa kita susah sekali? Tunjuk tangan yang TOEFL-nya di sini 600. 550, betul ya? 450, 300, 250, berapa? 3,5. Bagus. Cepat tes kali itu. Murah. Jadi melatih IQ. Ya. Oke, yang terakhir kesimpulannya adalah intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu secara sederhana seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi intelijensi ada bawaan, ya, ada lingkungan, kemudian ada proses belajar dan
ada bawaan dan proses belajar. Ya, itu juga dipengaruhi tingkatan IQ seseorang. Jadi IQ itu ukuran intelijensi. Ya. Ini mengapa perlu kita belajar intelijensi dalam psikologi pendidikan? Teman-teman nanti setelah lulus jadi S1 kuliah di psikologi mampu memahami masyarakat. Pertama, kalau S1 psikologi undang-undang dosen dan guru, itu S1 psikologi bisa jadi guru BK di sekolah. Jadi nanti bisa memahami peserta didik Anda. Jadi anak-anak. Jadi kalau IQ dia ini cocoknya di sini, IQ seperti ini cocoknya seperti ini. Sama dengan psikologi perkembangan. Mengapa psikologi perkembangan perlu dipelajari oleh anak psikologi? Karena ketika dia menghadapi konseling di sekolah, mampu beradaptasi sesuai dengan kematangan anak-anak dan perkembangan anak-anak. Saya pikir itu untuk hari ini kuliah dengan saya selesai. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi baru. Silakan dibaca, yaitu yang ada kaitannya dengan manajemen kelas. Ya, saya sudah share buku, e-book, di jurnal juga di blog. Nanti kita akan diskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.